Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lestari dengan NPM 1212 020014, Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di sini saya akan melakukan pengujian uji asumsi klasik di data sekunder di bagian uji normalitas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan untuk uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan terhadap model regresi yang digunakan dalam penelitian untuk menguji apakah baik atau tidaknya model regresi yang digunakan tersebut. Di sini ada data sekunder. Data sekunder data yang didapatkan atau tersedia untuk penelitian dari pihak ketiga. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka dan analisis media, seperti laporan keuangan yang bisa kita ambil atau kita lihat datanya dalam bursa efek. Kita akan melakukan untuk uji normalitas. Di sini di uji normalitas kita bisa menganalisisnya di dua. Itu yang pertama itu ada grafik histogram. Uji ini bisa kita analisis dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Ya, itu ada Kolmogorov-Smirnov. Uji ini bisa kita analisis dengan melihat nilai signifikan 0,05 di mana dilakukan dengan melihat probabilitas dari Kolmogorov-Smirnov Z statistik. Dengan pedoman, jika nilai sig-nya itu kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi dengan normal. Yang kedua, jika nilai sig-nya itu lebih dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi dengan normal. Selanjutnya, saya memiliki data dalam berbentuk Excel yang nantinya akan kita ubah ke dalam SPSS. Data sekunder yang saya miliki untuk nantinya akan kita uji di aplikasi SPSS. Selanjutnya, kita akan pengaplikasiannya atau mengujinya di aplikasi SPSS. Di sini kita akan melakukan pengujiannya. Pertama-tama kita klik dulu file untuk melakukan impor datanya yang tadi datanya tersebut masih berbentuk Excel, kita ubah dulu menjadi SPSS. Kita klik open, lalu kita klik data. Lalu file of type-nya di sini masih berbentuk SAS, SAF atau SPSS. Lalu kita ubah menjadi Excel atau XLS. Dan di sini saya akan ambil data sekunder. Lalu open, lalu oke. Lalu datanya sudah masuk ke dalam SPSS, selanjutnya kita ke variable view. Di variable view ini di bagian desimal kita ubah dulu menjadi 0 agar komanya itu hilang. Lalu kita balik ke data view. Di data view yang pertama kita akan melakukan untuk uji normalitasnya. Yang pertama itu uji histogram. Sini kita klik analyze. Lalu kita ke regression. Lalu kita ke linear. Di sini dependent-nya ini kita masukkan keuntungan. Lalu di independent ini kita masukkan aset dan harga aset. Independent. Lalu kita di sini kita klik yang plots. Di plots ini untuk yang Y itu kita masukkan as receipt. Yang X itu kita masukkan zip-path. Lalu di sini ada standardized residual plot. Di sini kita checklist yang histogram dan normal probability plot. Lalu kita klik continue. Lalu oke. Lalu di sini di bagian chart, di sini ada histogram. Di sini kita bisa analisis untuk uji histogramnya. Di sini kita lihat gambarnya di mana datanya itu di sini seimbang atau simetris. Datanya ini simetris di blok sininya. Berarti datanya itu bisa kita katakan mungkin datanya itu karena datanya sedikit, jadi dia simetris. Lalu untuk pengujiannya kita bisa lihat di sini di line ini, di mana line ini bentuknya itu seimbang, tidak ada yang melenceng. Berarti bisa kita artikan datanya itu normal apabila
lainnya ini tidak ada yang melenceng atau berbentuknya itu seperti ombak seperti itu. Lalu kita balik ke data yang pertama itu, ini data yang sebelumnya. Yang kedua kita akan melakukan untuk uji Kolmogorov-Smirnov, di mana di sini kita klik analyze, lalu kita ke regression lagi, di sini kita klik linear. Di sini yang pertama kita kan klik ke plot. Di sini yang kedua ini untuk Kolmogorov-Smirnov, kita klik save. Lalu di residualnya ini kita checklist yang standardized. Lalu kita klik continue. Lalu oke. Lalu kita balik lagi ke data yang tadi. Di sini kita klik analyze. Lalu kita ke non-parametric test. Di sini kita klik yang legacy dialog. Ini kita pilih yang one sample QS. Di sini kita masukkan unstandardized-nya ke test variable list. Lalu kita klik OK. Di sini untuk pengujiannya, untuk pengujian Kolmogorov-Smirnov, kita bisa lihat di tabel NPR test di bagian one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini di bagian SIG-nya, di mana yang seperti tadi sebelumnya yang saya jelaskan, jika SIG-nya itu kurang dari 0,05 berarti dia tidak normal atau nilai residual dalam regresinya tersebut tidak terdistribusi dengan normal. Lalu jika dia nilai SIG-nya itu lebih dari 0,05 berarti nilai itu normal atau nilai residual dalam regresinya itu terdistribusi dengan normal. Sini bisa kita lihat di SIG-nya di mana itu 0,200 atau 0,2 berarti nilai SIG-nya itu lebih dari 0,05 artinya nilainya itu normal atau nilai residual dalam regresi itu terdistribusi dengan normal. Lalu bisa kita simpulkan dari yang uji normalitas bisa kita lihat yang tadi di histogram dan Kolmogorov-Smirnov, dari kedua yang tadi kita uji, datanya tersebut ujinya itu normal, berarti dari data yang kita ambil ini, datanya itu normal untuk uji normalitasnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.